Oke, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Bu, maaf, saya berencana untuk meminta izin kepada Ibu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas yang lainnya. Hari ini saya rencananya akan membuat keyakinan kelas di kelas 10 PM2. 10 PM2, oke. Kira-kira Kemudian ada masukan nggak, Bu? Keyakinan kelas yang akan saya buat rencananya adalah pola belajar yang karena kan di awal saya udah membuat, tapi ternyata ada beberapa disipliner yang kurang dipatuhi anak. Kira-kira ada ide nggak, Bu, untuk membuat keyakinan kelas di kelas tersebut dengan metode lain, misalnya seperti itu? Oke. Oke, baik. Makasih Bu Eli ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini kita itu kan sebagai guru hendaknya kita bisa menanamkan sebuah kondisi tanpa harus itu berasal dari kesadaran dari diri anak sendiri ya, bukan karena Motivasi internal. iya, internal. Jadi tidak bukan karena sebuah hukuman ataupun hukuman gitu ya, sehingga bagaimana caranya supaya anak ini memiliki kesadaran sehingga mereka dengan sukarela melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama. Itu kan ya, intinya kan seperti itu ya. Nah, ketika membuat kesepakatan kelas ini, yang pertama usahakan diperoleh berdasarkan musyawarah. Ya, berdasarkan musyawarah. Karena kalau berdasarkan suara terbanyak, biasanya yang suara yang sedikit itu khawatirnya bisa menjadi kurang bisa menerima. Ya, itu ya. Jadi usahakan berdasarkan mufakat. Kemudian kesepakatan kelas ini bisa dicapai, bisa dilaksanakan. Jadi jangan yang muluk-muluk, tetapi berdampak pada kegiatan proses belajar mengajar ataupun berdampak pada kegiatan mereka gitu ya. Nah, kemudian juga jangan banyak-banyak. Iya. Jangan banyak-banyak ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak, akhirnya anak jadi merasa kayak terkukung juga. Iya. Ya, mereka terkukung ya. Jadi komunitas yang terlalu banyak aturan. Betul gitu ya. Sehingga kreativitas mereka dikhawatirkan bisa jadi terhambat gitu ya. Oke, itu aja. Apapun yang menjadi kesepakatan kelas dari kelas yang rencananya akan Ibu lakukan, monggo saja. Tapi jangan lupa kerjasama dengan yang lain, kerjasama dengan wali kelas. Karena kesepakatan kelas ini kan berlaku bukan hanya pada saat jam Ibu saja kan. Artinya dia kan berlaku juga di yang lain. Gitu ya. Berarti ini tambah lagi harus juga berlaku umum. Ya, harus berlaku umum. Artinya misalnya kesepakatan kelas harus membawa kalkulator misal di jamnya. Itu hanya dipakai jam Ibu. Yang lainnya enggak. Berarti ini tidak bisa menjadi sebuah kesepakatan kelas. Ya, artinya yang berlaku umum. Ya. Itu aja sih saran dari saya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan ini bisa menjadi contoh gitu ya untuk yang lain gitu ya, untuk kita mengurangi punishment. Punishment. Jadi kedepannya nanti kita bertahap aturan-aturan, entah itu tata tertib ataupun yang lainnya, itu berdasarkan kesepakatan kelas, kesepakatan dari siswa. Ya. Oke, kalau gitu ya. Oke. Setelah saya sudah melakukan keyakinan kelas, saya akan berkolaborasi dan memberikan informasi kepada Ibu. Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini, pagi ini di kelas 10 PM2, Ibu akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa sih? Nah, keyakinan kelas itu peraturan atau kesepakatan kita dalam
kelas ya. Tapi ada beberapa yang membuat disipliner atau kurang tertib. Nah, jadi kali ini Ibu akan buat keyakinan kelas yang dibuat oleh kalian untuk kalian. Jadi kalian buat sendiri dan kalian akan musyawarahkan sendiri. Paham nggak? Nah, kira-kira nanti di sini kalian tulis keyakinan kelas. Misalnya, guru masuk, batas waktunya misalnya 10 menit. Jadi kalau misalnya Ibu sudah masuk di dalam kelas, udah lebih dari 10 menit kalian baru datang, berarti kalian misalnya nggak ikut pelajaran. Paham? Misalnya, jadi kira-kira apa sih yang mau kalian buat, keyakinan kelas apa yang mau kalian buat untuk pelajaran matematika dan untuk di kelas ini khususnya. Paham ya? Nah, kalian bisa tulis satu aja tapi diskusikan dengan 2 temannya. Paham? Nah, kalian bisa boleh minta 1 orang untuk membantu Ibu. Ya, 2 orang menentukan satu keyakinan kelas. Kira-kira apa yang buat kalian nyaman supaya belajar matematika itu nyaman, bikin peraturan. Nah, sekarang satu siswa silakan tempel di depan. Oke, sekarang satu siswa pelatihan ya, setiap siswa silakan untuk menempelkan di depan. Ini siswa ya. Dikenakan sanksi bila tidak tertib dalam pelajaran matematika, jadi nggak boleh berisik ya. Oke. Kemudian yang kedua, tidak boleh bercanda saat guru sedang menjelaskan. Oke. Kemudian menerangkan materi untuk lebih jelas dan menjelaskannya tidak terburu-buru ya, kayak orang ngomong aja ya. Oke, baik, sip. Jika guru sedang menjelaskan, jangan berisik, mengobrol, tertawa, apalagi gibah ya. Oke, sama ya. Ibu coba yang ada nih. Kalau ada soal tolong jangan suruh maju ke depan. Kalau gitu suruh majunya, mundurnya ke belakang. Oke. Tenang saat guru menjelaskan, ini sama, Ibu lihat yang berbeda. Selalu ada kerjasama dalam tugas kelompok. Nah, ini siswa tidak boleh mengerjakan PR atau tugas lain saat mengerjakan matematika. Ayo aku siapa? Oke. Ibu kalau ngasih tugas jangan banyak-banyak dan jangan terlalu susah. Setengah aja berarti ya. Tidak usah ada kuis. Oke. Disiplin dalam belajar ya. Masuk harus tepat waktu. Ya, jadi tidak boleh kalau tidak tepat waktu. Terus kemudian apa? Nah, boleh nggak Ibu tambahkan keyakinan kelasnya? Saat belajar harus kondisinya bersih, boleh nggak? Sepakat nggak? Sepakat ya. Tidak boleh ada sampah ya. Terus berpakaian rapi. Siapa yang sepakat? Tidak ada sampah saat belajar. Ya. Kemudian pakaian harus rapi. Saat belajar pakaian harus rapi, mejanya juga harus rapi. Sepakat? Sepakat. Ada nggak yang nggak setuju? Nah, itu berarti keyakinan kelas ya untuk bahan koreksi. Oke, nggak apa-apa kalau terlalu cepat
dan terburu-buru kan nanti agak lebih siang lagi ya. Kita akan ulang beberapa materi dan pembahasan supaya lebih jelas. Oke, terima kasih. Beri applause untuk kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri ya, Nabila. Iya, Bu. Nah, Putri, kenapa hari ini nama kamu nggak ada di kelompok? Iya, Bu. Kenapa? Saya nggak tahu. Nah, Nabila, kamu ketua kelompok kan? Iya, Bu. Kenapa nama Putri tidak ada di tugas hari ini? Kemarin pas pengerjaan kelompok, Putri nggak hadir, Bu. Betul begitu? Iya, Bu. Kenapa kamu nggak hadir waktu mereka mengerjakan kelompok? Maaf, Bu, handphone saya rusak. Jadi saya tidak tahu kalau ada pengerjaan kelompok. Oh, begitu. Kamu udah kasih tahu belum alasannya ke Nabila? Belum? Oh, ya udah. Nabila, sekarang kamu tahu kan kenapa Putri tidak mengerjakan kelompok? Karena handphonenya rusak. Mungkin Putri tidak melihat informasi kalau ada pengerjaan kelompok ya? Tidak, Bu. Nah, sekarang kamu sadar nggak sama kesalahan kamu? Sadar, Bu. Oke. Sekarang Nabila, ada solusi nggak? Gimana caranya supaya Putri bisa memperbaiki kesalahannya? Oke. Nabila, Putri kan sudah mengakui ini kesalahannya. Nah, sekarang kamu punya ide nggak? Gimana caranya supaya Putri bisa memperbaiki kesalahannya? Begini aja, Bu. Kemarin kan ada tugasnya tuh kan ada yang di fotokopi sama dijilid. Kebetulan kita belum menjilid sama fotokopinya. Gimana kalau Putri aja yang mengerjakan? Gimana Putri? Kamu bersedia nggak untuk ngejilid dan fotokopi tugas kelompok itu? Bersedia, Bu, tapi saya tidak bawa uang. Oh, hari ini kamu nggak bawa uang lebih? Iya, Bu, cukup buat jajan aja. Oh, gimana Nabila? Katanya Putri hari ini nggak bawa uang nih. Yaudah, kamu aku pinjami aja. Tapi besok kamu harus ganti. Nah, Nabila sudah bersedia meminjamkan uang buat kamu memperbaiki kesalahan kamu atas kelompok kamu. Tapi kamu besok harus ganti. Baik, Bu. Oke, kamu komitmen ya, besok harus ganti ya. Iya. Nah, sekarang coba kamu janji besok kamu akan ganti uangnya ke Nabila. Baik, Bu, besok saya akan membawa dan mengganti uangnya Nabila serta penjilitan tugasnya. Oke. Deal ya? Oke, berarti nanti tambahkan lagi nama Putri di kelompok Nabila. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kesejahteraan. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dari 10 MPLB 1. Perkenalkan, nama saya Nabila Ahmad dari 10 MPLB 1. Menurut saya, segitiga restitusi yang dilakukan guru sangat baik karena guru memberikan solusi dan kesempatan kepada siswa mencari solusi atas permasalahannya. Sehingga siswa belajar menjadi tanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tanggung jawab sebagai siswa. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan kali ini. Kami berterima kasih sekali karena kami sebagai guru penggerak harus mengimplementasikan dengan teman-teman sejawat berkenaan dengan materi modul 1.4. Berkenaan dengan modul 1.4 ini, kita akan berbicara tentang budaya positif.
Bapak Ibu sekalian, budaya positif di sekolah kita sudah ada ya Bapak Ibu ya. Tapi mengaplikasikannya mungkin kita belum secara detail untuk di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kali ini, biar kegiatan berjalan lancar, mari kita membaca doa berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, baik, berdoa selesai. Terima kasih. Capaian yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini nanti akan dibacakan. Selain saya, Hansil Arianti sebagai guru penggerak di SMK Negeri 49 Jakarta, ada juga rekan saya yaitu Ibu Eli. Di sini juga guru penggerak dari SMK Negeri 49 yaitu angkatan kelima. Pada kesempatan yang sama ini kita juga akan mempresentasikan atau memberikan materi atau sosialisasi berkenaan tentang budaya positif. Baik, untuk itu tidak berpanjang lebar, Ibu Eli mungkin akan menjelaskan tentang capaian modul 1.4 ini kira-kira apa ya nanti yang akan kita implementasikan untuk teman-teman yang ada di SMK Negeri 49. Silakan Ibu Eli. Atas waktunya untuk mendengarkan sosialisasi tentang budaya positif, yaitu sosialisasi modul 1.4 pada calon guru penggerak DKI Jakarta angkatan 5. Kali ini saya dengan Eli Purwaningsi, saya akan menjelaskan, memaparkan tentang kompetensi apa untuk lulusan pada modul 1.4. Di 1.4 ini kita belajar tentang budaya positif, yaitu mulai dari tentang segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu tentang pemahaman bagaimana peran guru penggerak untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selain itu juga mendemonstrasikan pemahaman dari calon guru penggerak itu mengenai konsep budaya positif sebagai suatu perubahan paradigma stimulus, respon positif, dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas ya menjadi 6 scope dan akan saya bagi 2 dengan rekan saya Ibu Hansil Arianti. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, restitusi yang di sini katanya dengan 5 posisi kontrol. Jadi kita nanti ditempatkan posisi kontrol apa yang ya, tadi adalah yang disampaikan Bu Eli, capaian yang akan kita capai dalam guru penggerak. Itu tadi yang melatar belakangi kenapa kita harus melakukan sosialisasi, karena penempatan di sekolah sebagai tempat atau wadah dalam dunia pendidikan. Nah, dalam khusus materi 1.4 tentang budaya positif, guru penggerak ini akan menyampaikan sosialisasi berupa 1 disiplin positif dan nilai-nilai terbaik untuk guru. Selanjutnya restitusi, segitiga restitusi. Sosialisasikan tentang bagaimana sih perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol.
Artinya, Bapak Ibu, bahwa kita terkadang melihat situasi siswa dalam melakukan pelanggaran, kita melihat siswa itu hanya dari sudut pandang kesalahan, pelanggaran, ataupun ketidakdisiplinan. Padahal kalau kita melihat dari teori kontrol, itu kita bisa melihat dari stimulus dan teori kontrolnya. Misalnya saja yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kadang-kadang guru berada di kelas sedikit memaksakan bagaimana siswa harus memiliki pandangan yang sama dengan cara kita mengajar. Nah, tapi kalau berdasarkan teori kontrol di sini, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi adanya kehadiran murid di kelas kita itu seharusnya menjadi sebuah heterogen kita dalam berpikir. Jadi perbedaan-perbedaan itulah yang menguatkan proses pembelajaran. Nah, kemudian kita temukan lagi yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan siswa, entah itu pelanggaran disiplin atau pelanggaran dalam belajar, kita selalu melihat bahwa itu adalah suatu kesalahan. Padahal secara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, ketika melihat sebuah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah melihat apa sebenarnya tujuan dari siswa melakukan pelanggaran tersebut. Ya, memberikan ruang kepada siswa untuk menjelaskan apa yang dia rasakan ketika melakukan pelanggaran tersebut. Nah, stimulus respon yang ketiga, yang pertama adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jadi orang lain bisa mengontrol saya di sini, artinya guru itu memiliki peran untuk mengontrol bagaimana siswa itu melakukan pembelajaran. Ya, oh, kamu harus kayak gini, ikutin saya. Kamu harus seperti ini yang saya ajarkan. Padahal sebenarnya posisi kontrol dalam diri kita itu hanya kita yang punya. Ya, hanya murid yang punya posisi kontrol itu. Artinya ada pertanyaan nih, bagaimana ketika siswa mengerjakan perintah guru dengan baik dan benar sesuai instruksi? Nah, maka guru mengatakan bahwa siswa itu dalam kontrol guru. Padahal sebenarnya siswa sedang mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana teori kontrol itu berperan? Ketika siswa mampu mengikuti perintah dan instruksi yang diberikan oleh guru, itu artinya instruksi guru yang masuk ke siswa atau ke murid itu diolah, ya. Nah, kemudian diri sendirilah yang memfilter apakah perintah itu sesuai dengan harapan, apakah perintah itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika siswa melakukan instruksi itu dengan baik dan benar, itu artinya kebutuhan dasar siswa itu terpenuhi, sehingga dia mengolah dirinya dan mengontrol dirinya untuk mengikuti instruksi gurunya. Jadi bukan guru sebenarnya yang mengontrol siswa. Nah, kemudian ada lagi stimulus respon yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, siswa berpikir bisa mengontrol orang lain. Ya, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ketika orang lain mengikuti sebuah instruksi ataupun perintah secara teori, sebenarnya dia mengikuti perintah dirinya sendiri, merasa kebutuhannya terpenuhi dan memiliki manfaat untuk dirinya, dan dia merasa akan mendapatkan kepuasan dari sebuah instruksi itu, maka dia kontrol dirinya untuk mengikuti instruksi orang lain dengan kontrolnya. Nah, selanjutnya, pemaksaan
pada saat bujukan itu gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini jadi ketika siswa itu misalnya melakukan sebuah uji coba yang merasa pada saat uji coba mengalami kegagalan, kita melakukan sebuah sedikit pemaksaan atau bujukan. Coba deh dengan cara yang ini, pasti bisa. Coba deh dengan cara yang ini, kamu pasti bisa. Ya, sebenarnya itu bukan sebuah pemaksaan untuk membenarkan dari sebuah bujukan gagal, tapi itu adalah sebuah kolaborasi dan konsensus. Ya, jadi sebenarnya dalam alam diri siswa tersebut itu dia melakukan kolaborasi dan konsensus dalam dirinya untuk melakukan pilihan-pilihan baru dengan sifat dari informasi eksternal, tapi tetap dirinya sendiri yang memiliki kontrol. Nah, kemudian di sini selanjutnya itu model berpikir menang atau kalah. Jadi dalam pemikiran secara stimulus respon, terkadang dalam pola dirinya, oh ya kalau begini nanti bisa menang, kalau begitu nanti bisa kalah. Nah, kalau menurut teori kontrol, model berpikir itu tidak ada yang kalah, semua menang-menang. Artinya, kalaupun dalam proses pembelajaran terjadi kegagalan, ya, maka ketika dia mengalami sebuah kegagalan, itu dianggap adalah sebuah kemenangan dia melalui prosesnya. Dia menang dalam hal apa? Meningkatkan sebuah pengalaman, dan pengalamannya itu akan menjadikan sebuah kekuatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif, ya, teori kontrol atau teori pilihan yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Ya, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, apa sih makna disiplin dari hal tersebut? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi Bapak Ibu ya, ada kalanya ketika dalam menghadapi murid ya, atau siswa, kita seolah-olah ingin siswa kita menjadi apa yang kita inginkan. Padahal siswa dan murid tersebut memiliki keinginan yang mungkin dia tahu bahwa keinginan tersebut adalah sebuah proses yang mampu menghargai dari kontrol diri siswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada yang namanya teori motivasi. Ya, teori motivasi itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Seringkali pada saat proses belajar mengajar ya, ini masih sering sekali ada di diri murid atau siswa kita. Misalnya untuk menghindari hukuman. Artinya siswa misalnya mengenakan dasi atau mengenakan topi, seragam. Dia datang membawa itu, ada sebagian dari siswa yang untuk menghindari hukuman. Kenapa? Karena kalau tidak menggunakan dasi dan topi, maka biasanya akan dihukum oleh misalnya bagian kesiswaan. Nah, ini adalah teori yang sering ada pada murid ataupun siswa. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, motivasi ini juga masih sering ada pada saat proses pembelajaran. Nanti misalnya siswa, yuk siapa yang bisa menjawab kuis akan mendapatkan coklat atau akan mendapatkan poin bintang. Nah, ini juga masih sering digunakan. Tapi kedua teori ini bersifat ekstremistik, tidak permanen. Ya, dia ada secara spontanitas ya. Jadi teori ini, dua-dua ini masih sangat melekat pada sekolah, masih sangat melekat
di murid ataupun siswa. Nah, yang kemudian yang ketiga, nah ini yang diharapkan dari proses budaya positif adalah menumbuhkan motivasi secara intrinsik. Artinya budaya positif yang dilakukan oleh murid-murid ataupun siswa di sekolah diharapkan adalah intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau ini bisa bersifat permanen, ya, karena sudah sadar, ya, kesadaran diri untuk menghargai diri sendiri. Kenapa sih harus menggunakan topi? Kenapa harus menggunakan dasi ketika upacara? Karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Ya, dia ingin saya menjadi orang yang berharga dan disiplin. Nah, itu adalah nilai dari intrinsiknya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah misalnya, oh, saya mau menunjukkan nih bahwa saya adalah siswa yang bertanggung jawab, bahwa saya adalah siswa yang disiplin dan mematuhi tata tertib. Tapi dia sadar tanpa dia takut dengan hukuman. Ya, kalau sudah muncul dalam dirinya, maka budaya positif itu artinya sudah mulai tercipta di sekolah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini adalah membuat suatu perjanjian atau suatu kesepakatan antara sekolah, guru, dan siswa dalam melakukan atau mendisiplinkan diri sendiri dan membuat budaya positif di sekolah itu. Nah, di sini model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol, ya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol yang nanti akan dibahas oleh rekan saya, Bu Hansi Laryanti, ya. Di sini ada pertama, guru itu bisa menjadi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang guru juga bisa menjadi teman ataupun pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, diharapkan dari budaya positif serta dari pembelajaran modul 1-4 ini diharapkan peran guru itu bisa memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, maka terbentuklah yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana memposisikan 5 posisi kontrol ini dengan segitiga restitusi. Jadi peran guru itu masuk ke dalam pemecahan masalah. Jadi ketika melihat sebuah kesalahan ataupun pelanggaran atau yang namanya ketidaksesuaian, maka guru kadang-kadang bisa menjadi penstabil identitas, yang melihat sisi salah, kemudian membuat suatu hal yang negatif menjadi positif. Jadi tidak melulu melihat sebuah masalah itu adalah sebuah hal-hal yang negatif. Kemudian validasi kebutuhan, ya, nanti akan dijelaskan kita oleh Bu Hansil, ya, bagaimana sih kondisi atau situasi validasi kebutuhan. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, biasanya peran manajer itu ada di posisi menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap orang punya motivasi dalam dirinya untuk melihat dunia itu dengan cara yang berbeda. Tidak semua orang sama dalam memandang sebuah permasalahan ataupun hal-hal yang dihadapi di sekolah. Nah, hal ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya siswa atau murid, apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka itu akan menciptakan sebuah budaya positif. Karena kita tahu, ya, kalau orang sudah puas, kemudian dia merasa sebuah kebutuhannya ada, maka nilai-nilai intrinsik dalam dirinya itu akan mudah dilakukan atau dibudayakan di sekolah. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar, yang itu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Ketika murid
sudah mendapatkan 5 kebutuhan dasar ini, maka budaya positif dalam diri intrinsik siswa tersebut bisa tercipta. Untuk pembahasan yang kedua, ya, untuk sosialisasi yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia yang pertama, jadi ketika siswa itu melakukan aktivitas atau kegiatan dalam proses pembelajaran, itu ada motivasi yang ada dalam dirinya yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, jadi saat ini di sekolah poin nomor 1 itu masih menjadi dominasi pada siswa kami. Jadi di sekolah kita ya, ini masih menggunakan rasa ketidaknyamanan. Artinya siswa melakukan ketaatan dalam peraturan ya, itu masih bersifat ekstrinsik, ya, eksternal. Jadi motivasinya tuh hanya dari luar. Oh, jangan datang terlambat nih supaya nggak dihukum, ya. Atau harus mengerjakan PR, ya. Karena kalau nggak mengerjakan nanti dihukum, gitu ya. Jadi sifatnya tuh hanya takut tidak nyaman atau takut dengan hukuman, sehingga akhirnya siswa melaksanakan peraturan atau tidak melanggar kepatuhan. Nah, ini masih jadi dominasi ya di sekolah kita. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Bapak Ibu, sering kita lihat ya pada saat kita belajar atau pembelajaran secara intrakurikuler atau ekstrakurikuler ya, imbalan ataupun hadiah masih menjadi dominasi. Jadi misalnya, yuk siapa yang mau maju ke kelas tuh, contohnya misalnya pada saat belajar matematika ya, kalau misalnya siapa yang suruh maju ya, itu biasanya nggak terlalu banyak yang mau ya, paling itu aja yang suka mau maju. Tapi ketika misalnya saya tawarkan nih, yuk siapa yang mau maju, kalau misalnya bisa menjawab pertanyaan di depan, itu nanti ulangannya dapat poin lagi 10 atau 20 ya. Jadi misalnya cuma dapat 80, nanti jadi 100. Nah, itu biasanya mereka akan meningkatkan gairahnya, termotivasi untuk menyelesaikan soal itu. Yang itu menjadi hal yang sering atau cenderung terjadi di kelas. Nah, itu sifatnya eksternal ya. Jadi budaya kesadaran dalam dirinya belum tercipta. Jadi masih ada motivasi eksternal yang harus disegel dulu ke murid, baru motivasinya muncul melakukan suatu kepatuhan atau suatu hal yang lebih dalam dirinya. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan dari penggunaan segitiga restitusi dan memposisikan 5 posisi kontrol. Diharapkan budaya positif di sekolah dalam murid sadar dengan dirinya sendiri untuk menghargai dirinya. Ya, jadi dia seperti misalnya belajar matematika, yuk siapa yang mau maju. Nah, dia sadar bahwa ketika dia maju dan menyelesaikan soal di depan, baik itu benar atau salah, dia sudah menghargai dirinya itu dengan nilai kebajikan, keberanian, ya, keberanian dalam dirinya, kebajikan universal yang ada dalam diri siswa. Wah, saya udah berani, confident, percaya diri bahwa sesuatu yang salah itu bisa diperbaiki dan bisa berubah menjadi hal yang positif.
Nah, inilah tujuan dari disiplin positif ya, menciptakan atau menumbuhkan motivasi secara internal dalam diri murid ataupun siswa. Nah, kita lihat di sini ya, belajar dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa? Nah, kita lihat merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau ingin baik, jangan disuruh baik, tapi dalam diri kita muncul keinginan untuk berubah menjadi baik. Kalau untuk percaya diri, jangan harus mulu dikasih hadiah atau misalnya diberikan penghargaan baru kita mencoba memberanikan diri percaya diri ya. Tapi kita meyakinkan ke siswa atau murid bahwa dengan percaya diri dan berani mencoba, maka itu adalah perintah yang datang dari diri sendiri ya. Yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya siswa itu mengontrol dirinya sendiri, bukan guru ataupun orang lain. Ya, jadi di dalam diri siswa itu dia harus bisa mengontrol dirinya sendiri untuk bisa cakap. Dicakap di sini ahli ya, artinya kemampuan untuk memerintah diri sendiri menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir dari saya yaitu tentang restitusi. Restitusi, apa sih restitusi? Jadi kalau secara teori ya, restitusi itu adalah proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi siswa itu mau dia pintar, mau dia kognitifnya menengah ataupun di bawah, dia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan ya. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan ataupun misalnya uji coba yang kurang berhasil ya, maka restitusi itu adalah mengubah sebuah kegagalan dalam proses memperbaiki kesalahan. Jadi misalnya harusnya nih menanam bunga misalnya dengan pestisida merek X, ya ternyata gagal ya, maka dia tidak menjadikan murid itu merasa tidak berhasil dalam menanam tanaman. Nah, dia akan memperbaiki proses kesalahannya, dia mencari salahnya di mana ya, terus yang kurang tepat itu apa. Nah, proses memperbaiki diri inilah yang disebut dengan proses restitusi. Nah, ketika dia mampu memecahkan masalah itu, diharapkan dia kembali kepada kelompoknya. Pada kelompoknya itu, wah, ketika sudah melakukan uji coba, kemudian berhasil, dia akan datang pada kelompoknya dan mengatakan, saya telah berhasil memecahkan masalah dari kegagalan yang lalu. Nah, itu diharapkan. Jangan, karena saat ini ada beberapa, kalau kita temui ya di sekolah atau dalam proses pembelajaran, siswa itu melakukan kesalahan, ya udah nggak ada proses perbaikan. Nah, ya misalnya nggak ada proses perbaikan, ya siswa itu akhirnya nggak tahu salahnya di mana, yang kurang apa, yang harus diperbaiki apa. Nah, sehingga membuat siswa itu nggak tahu cara memperbaikinya. Di sini proses restitusi dan 5 kontrol guru yang berperan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kalau ada siswa datang dengan ketidaktahuan, kemudian proses belajar dan dia memiliki tujuan. Misalnya pertama dia datang tidak tahu rumus ya, kemudian dia coba belajar dan memperbaiki hal-hal yang tidak diketahui dan akhirnya menjadi ahli menghitung. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Nah, kita pahami ya Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa restitusi itu
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Jadi kalau punya kesalahan itu bukan untuk ditebus, tapi diperbaiki ya. Karena kalau yang ditebus itu hanya pegadaian ya, Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan ya. Memperbaiki hubungan. Jadi kalau siswa belajar, misalnya belajar kelompok ya, belajar kelompok dia punya kesalahan, kemudian jangan di-judge atau ditinggalkan oleh temannya gitu ya, tapi harus dibantu untuk memperbaiki keadaan dari kelompok tersebut. Kemudian tawaran bukan paksaan ya, jadi memberikan solusi itu jangan memaksa. Jadi kita, oh kamu kayaknya harus kayak gini deh, biar kamu nanti kayak gini, kamu kayak gini deh, biar kamu kayak gini. Jadi harus ditawarkan ya. Jadi ketika kita misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, ketika anak tidak menggunakan dasi misalnya ya, ini kemarin restitusi yang coba saya lakukan di demonstrasi kontekstual, tidak memakai dasi, mungkin jangan langsung ditanya kenapa nggak pakai dasi ya? Atau tahu nggak aturannya seperti itu. Jadi bisa jadi anak tidak memakai dasi itu mungkin tertinggal atau mungkin dalam kondisi sakit ya. Anak itu kan kadang-kadang kalau kondisinya kurang fit atau dalam keadaan sakit mungkin kurang stabil berpikir atau menjadi linglung, artinya dia jadi lupa membawa. Jadi peran kita sebagai guru harus memvalidasi apa sih sebenarnya yang menjadi alasan siswa melakukan kesalahan dan kemudian divalidasi ya. Kita tapi tidak melulu harus percaya 100%, tapi ada nilainya proses validasi. Nah kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa ketika siswa melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk dia tuh fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi bukan menghakimi ya, jadi mencari solusi, enggak melulu solusinya dari kita kemudian murid itu ngikutin apa kata kita ya. Nah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Jadi ketika melihat seorang murid melakukan kesalahan kemudian tidak dibantu memperbaiki dirinya, ditinggalkan oleh kelompoknya, ya udah maka terjadinya diskriminasi diri ya. Jadi siswa itu malah jadi rendah diri, nggak percaya diri dan nggak bisa mengubah kesalahannya menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu yang kalau kita ini mungkin agak baru hal yang kita dengar ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu kurang lebih kayak kesepakatan kelas. Nah ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ketika pertama mengajar ya. Jadi kalau mengajar tuh di awal biasanya kita tes kemampuan dasar ya. Jadi kita tes kemampuan dasar siswa dan membuat kesepakatan kelas atau kontra kelas. Nah, di sini sama juga dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya bisa dalam lingkup kelas atau dalam sistem sekolah. Nah, jadi misalnya siswa mengenakan seragam lengkap ya, upacara wajib menggunakan topi. Nah, itu juga merupakan keyakinan kelas. Namun konsep dari keyakinan kelas itu sendiri ya Bapak Ibu ya, itu adalah sebuah kesepakatan ya. Jadi bukan sebuah aturan yang diciptakan secara satu arah dari sekolah. Oh sekolah menciptakan peraturan ini. Nah tidak ya, bahwa keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan atau kesepakatan yang disepakati oleh orang tua siswa, murid itu sendiri dan sekolah. Jadi dilakukan secara musyawarah. Nah, ini coba Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ada hal yang kita tanyakan nih. Kira-kira
yang mana yang merupakan keyakinan kelas ya. Kira-kira yang mana merupakan keyakinan kelas? Di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami dan murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kuncil, yang mana sih yang keyakinan kelas? Apa? Kesepakatan kelas. Apa bacanya satu apa nggak kelihatan? Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Semangat belajar ya. Keyakinan kelas kan? Kesepakatan kelas ya? Oh iya, kalau kesepakatan kan berdasarkan kelas. Kayaknya itu semangat belajar. Bukan itu ya, kami murid yang peduli. Itu harus saling peduli gitu kan. Kalau saling menyayangi kan nilainya intrinsik ya. Iya. Ya kan? Kalau peduli ya atau kolaborasi gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Ya, jadi yang merupakan kesepakatan kelas ya, itu benar sekali tadi ya, bahwa kami murid yang peduli dengan teman-teman. Karena yang A dan B itu bersifat intrinsik dalam diri siswa. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan membandingkan ya, Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi memang harus bisa dibedakan. Peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Yang pertama, kita ada peraturan nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan aturan ya. Ya, kalau keyakinan kelas berarti harus ada nilai tanggung jawab gitu. Jadi jangan karena ada sebuah aturan bahwa harus selalu mengembalikan buku di tempatnya gitu ya, tapi nilai intrinsiknya nggak ada. Nah, tujuan dari keyakinan kelas itu kan menumbuhkan budaya positif yang bersifat intrinsik ya. Jadi di dalam diri siswa itu muncul keinginan untuk menghargai diri sendiri. Nah, sifatnya harus tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kita ubah ya, kita ubah menjadi harus menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu kan sebuah aturan. Nah, kita rubah keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain, kemudian berkomitmen. Ya, menghormati orang lain artinya kita harus hargai dong orang murid-murid yang datang 15 menit sebelumnya. Jadi kita itu saya bilang, kalau nilai intrinsik kan harus bisa menghargai diri sendiri. Nah, diharapkan siswa dengan keyakinan kelas dia akan melakukan sendiri, bahwa dia harus hadir 15 menit sebelum 6:30 misalnya, supaya dia menghargai diri sendiri gitu ya. Nah, dan punya komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, nggak boleh dilakukan kekerasan. Nah, kalau dalam nilai intrinsiknya, maka siswa itu harus mengutamakan keselamatan dan menghormati orang lain. Di sini, yuk, dilarang menggunakan narkoba. Katanya gitu ya, dilarang menggunakan narkoba. Jadi mindsetnya nanti, wah ada narkoba. Ya sama kalau kita sering dengar ya Bapak Ibu, sering kita dengar kalau anak itu jangan menggunakan kata jangan. Nah ya, itu kurang lebih seperti itu. Sama juga dengan aturan dan keyakinan kelas gini. Jangan lari ya. Nah, kita akan ubah kata-kata jangan lari itu menjadi jalanlah pelan-pelan gitu ya. Kemudian jangan malas, nanti tidak naik kelas. Kita ubah menjadi ya apa? Ya, kita ubah menjadi rajinlah belajar supaya berprestasi. Gitu ya. Nah, ini sama ya, kalau peraturan kelas itu identiknya dengan hukuman Bapak Ibu. Ya, jadi mindset anak tuh ketidaknyamanan jadi munculnya. Ya, harus ini nih harus mematuhi aturan ini supaya begini, aturan ini supaya begini. Nah, tujuan dari keyakinan kelas itu adalah menciptakan budaya positif supaya nilai intrinsiknya hadir di diri murid. Bergantian atau menunggu giliran antri ya, jadi maksudnya antri. Nah, maka kita kata-kata dari keyakinan kelas harus bersabar ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal
ya, kesabaran. Karena bukan hanya seorang guru yang sabar mengajari murid ya, tapi murid juga harus punya kesabaran memahami gurunya. Ya Bapak Ibu ya, jadi seringkali kita berperan di dalam kelas itu seperti only you gitu ya. Jadi cuma guru nih sumbernya ya. Pada saat ini kita sudah menggunakan Merdeka Belajar ya, pembelajarannya juga berpusat pada siswa. Jadi kita menjadi fasilitator, manajer di tengah-tengah siswa. Siswa menemukan masalah, mencari solusinya dan memecahkan masalahnya. Kemudian menggunakan masker. Nah, kita membuat keyakinan kelas ya, menjaga keselamatan dan kesehatan supaya tidak terkena COVID. Jangan berlari ya, itu yang tadi saya bilang ya, kata-kata jangan ini adalah sebuah hal anak tuh kayaknya harus ikut aturan gitu ya. Jadi mengubah kata jangan menjadi hal yang lebih positif. Bapak Ibu, di sini ya, jadi perubahan dari modul 1 dari 4 ini kan tentang budaya positif ya. Jadi diharapkan hal-hal yang bersifat hukuman atau bersifat motivasi eksternal itu mencoba untuk menjadi budaya positif. Keyakinan dalam diri siswa itu muncul sendiri secara intrinsik, tapi ini sifatnya permanen. Kalau motivasi siswa itu bersifat eksternal, maka spontan aja. Takut dihukum, akhirnya mematuhi aturan. Tapi kalau jiwa intrinsiknya sudah hadir, maka harus bertanggung jawab karena dia ingin dirinya sendiri dihargai. Gitu ya Bapak Ibu. Itu kurang lebih keyakinan kelas juga sering kita lakukan ya, misalnya di proses pembelajaran ataupun di keyakinan kelas sekolah dengan murid. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang masih betah untuk duduk di sini bersama kami guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 5. Baik, tadi Bu Evi sudah banyak menjelaskan berbagai hal berkenaan dengan keyakinan kelas, berkenaan dengan budaya positif, disiplin dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Eli berkenaan dengan budaya positif. Ini yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kedua, nanti akan ada restitusi atau penjabaran dari segitiga restitusi. Dan yang terakhir berkenaan dengan 5 posisi kontrol. Mungkin nanti akan diubah 5 posisi kontrol terlebih dahulu, baru kita akan menerapkan pada segitiga restitusi. Di bagian 3 ini banyak kasus. Nanti mungkin Bapak Ibu saya akan memberikan beberapa kasus yang mungkin nanti kita bisa sharing atau tanya jawab berkenaan kasus yang sering terjadi di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, di sini saya akan memberikan satu kasus yang nanti Bapak Ibu cermati dari cerita ini ya. Di sini ada Ibu Anggar, yaitu wali kelas 2A. Dia bingung menghadapi ulah salah satu siswanya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Ibu Anggar dan mengeluhkan tentang si Doni ini. Doni ini rupanya sering mengambil makanan teman-temannya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai seorang guru, kira-kira tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan? Iya, Bu Eka. Apa tadi? Iya, Bu Eka mengatakan bahwa saya akan memanggil Doni dan akan bertanya, kenapa sih kamu kok ngambil makanan gitu.
Apa Bu Eka? Oh iya, kata Bu Eka kemungkinan dia lapar. Nah sekarang akan kita lihat ya kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Mungkin bisa jadi ingin Bu, kepengin. Kepengen tentang makanan itu ya, karena dia belum pernah merasakan makanan tersebut. Baik, apa yang disampaikan Bu Eka mungkin saja tepat. Ya, di sini pada menunjuk situasi yang sedang dihadapi. Iya, Bapak Ibu, baik saya lanjut lagi. Tadi ada kasus yang berkenaan dengan Ibu Ambar tadi. Tadi Ibu Eka mengatakan bahwa mungkin anak itu ingin maka mengambil makanan temannya. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan kasus Ibu Ambar tadi kita harus melihat untuk kaitannya dengan penegakan disiplin positif yang berada di sekolah. Kira-kira kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa si Doni itu nakal mengambil makanan teman-temannya. Kita tidak bisa mengambil menjas dia seperti itu. Tapi kita harus melihat kondisi apa yang melatar belakangi sehingga Doni mengambil makanan teman-temannya. Nah ini kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Tapi khususnya dengan kebutuhan dasar manusia ya. Nah bisa saja Doni mengambil itu bukan karena dia lapar, tapi karena dia ingin makanan itu. Karena makanan itu menurut dia adalah sesuatu yang baru. Sedangkan guru mengatakan bahwa anak itu nakal, mencuri dari temannya. Tapi hal tersebut yang dilakukan oleh Doni pasti terganggu ya, teman-teman terganggu oleh apa yang dilakukan oleh Doni tadi. Untuk hal tersebut, yuk kita lihat dulu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Ini ada 5. Yang pertama adalah bahwa orang yang hidup itu untuk bertahan hidup. Nanti bisa kita kaitkan, apakah Doni mengambil makanan temannya itu untuk bertahan hidup? Karena selama ini dia nggak pernah diberikan makan, contohnya oleh kedua orang tuanya. Nah ini cara pandang kita dengan cara pandang Doni tentu saja berbeda. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Tentu saja kita hidup di dunia, kita tanpa adanya kasih sayang, maka hati kita merasa kosong. Untuk orang tertentu, mungkin saya yang sudah dilimpahi oleh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu hal biasa saja. Tapi tidak semua orang bisa merasa seperti itu, Bapak Ibu. Menurut dia, rasa kasih sayang dan rasa diterima itu sulit. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Nanti akan kita ulas satu-satu apa itu penguasaan. Dan selanjutnya kaitannya dengan kesenangan dan kebebasan. Bapak Ibu, 5 hal kebutuhan dasar manusia, setiap orang ini berbeda-beda. Makanya bila kita terapkan hal ini dalam kehidupan di sekolah kita, kaitannya dengan penegakan disiplin di sekolah kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Kita bisa melihat dari beberapa hal ini. Maka cara kita bagaimana? Cara kita ya harus seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Eli sebelumnya, kita akan membentuk seperti tadi keyakinan kelas, tingkat kedisiplinan kelas dan sebagaimana yang sudah disepakati oleh kelas tadi. Kita maunya apa? Di kelas kita mau merasa aman Bu gitu. Tapi aman di sini bukan sekedar aman itu semuanya tidak ada yang mengambil, tidak ada yang mengutil, tidak ada yang kelaparan. Tidak semua itu bisa tidak terjadi di dalam kelas. Kemungkinan hal-hal itu akan terjadi di dalam kelas. Nah kita sebagai seorang guru, kita harus menegakkan disiplin melihat hal ini tadi Bapak Ibu. Nah, kalau hal ini sudah kita pahami dan kita terapkan di dalam kelas, mungkin saja permasalahan-permasalahan yang harusnya sulit seperti tadi kasus Doni, sebagian guru menganggapnya itu adalah hal yang sangat buruk karena Doni mengambil dianggapnya mencuri. Tapi bisa saja hari itu secara manusiawi seseorang harus makan, maka dengan cara itu Doni baru merasakan rasa kenyang. Nah jadi seperti itu semuanya harus kita tinjau kembali, pengaitan dengan penegakan
disiplin positif, jangan memandang dari satu sisi saja. Saya rasa seperti itu. Dan hal-hal lain, apakah manusia itu hanya membutuhkan satu saja, membutuhkan dua saja? Semuanya pasti dalam kehidupannya, di dalam prosesnya atau fasenya, pasti akan membutuhkan ini semua. Di saat Doni sudah kenyang dan mempunyai uang untuk bisa membeli makanan, contohnya, maka dia membutuhkan rasa diterima. Kenapa? Karena bisa saja Doni setelah dijudge dia sebagai pencuri, maka otomatis dia dikatakan adalah orang yang gagal. Nah, ini Doni adalah bagian dari sekolah, maka guru wajib mengembalikan kegagalan itu menjadi rasa diterima atau memperoleh kasih sayang selama ini belum bisa diperoleh. Maka kembali lagi, tugas guru tidak hanya melihat dari satu sisi, oh Doni pencuri, tidak. Tapi kita melihat kebutuhan dia apa sih? Oh, kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Setelah semuanya tercukupi, apakah dia butuh tentang adanya kebebasan? Oh, tentang dia orang miskin, apakah tidak boleh dia merasa memiliki uang, kekayaan? Pasti setiap manusia seperti itu. Dan kembali lagi, kita adalah seorang guru yang dikatakan adalah panutan. Maka kita bisa mengembalikan kepada kodrat alam dan zamannya. Di mana Doni ini adalah kodratnya saat ini adalah seorang siswa SD tadi digambarkan, yang mungkin rasa jiwa kekanakannya masih besar, dan dia dianggapnya apa yang dilakukan adalah hal yang tidak terlalu ekstrim ya untuk anak SD. Tapi untuk pandangan teman-temannya itu ekstrim, namanya sudah dikatakan pencuri gitu. Nah, maka dia tadi sudah kurang kasih sayang dan sudah diterima oleh teman-temannya, maka betulnya dia yang disebut dengan kebebasan tadi. Kebebasan tadi apa? Ya dia boleh bersenang-senang, bermain sama temannya, temannya sudah berterima bahwa dia adalah siswa yang baik dalam tanda kutip tadi ya. Kesenangannya, namanya masih anak SD, dia masih adalah taraf bermain. Maka mentang-mentang kamu urus, kamu belum makan, kamu ini kita jauhkan, tidak seperti itu. Tapi dia punya hak atau kebutuhan dasar dia untuk bersenang-senang, itu boleh saja. Penguasaan juga gitu. Hal tersebut tentu saja semakin bertingkat, semakin Doni melakukan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan dasar yang sudah ada semuanya, maka mau tidak mau Doni harus terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Itu tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Dunia yang berkualitas itu apa sih Bapak Ibu? Dunia yang berkualitas adalah kalau kita sudah kebutuhan dasar kita sudah ada di dalam diri kita, tentu saja kita mempunyai angan-angan dan harapan. Yang disebut dengan dunia berkualitas itu mungkin tidak tampak oleh orang lain, tapi ada di dalam pikiran kita, angan-angan kita yang bisa kita jabarkan sebagai sebuah mimpi, keinginan, sesuatu yang menyenangkan yang ada di dalam pikiran kita. Nah, dunia berkualitas ini munculnya ada di dalam diri masing-masing ya Bapak Ibu ya. Artinya kalau kita menginginkan sesuatu yang baik, dunia kita tentu saja kualitas kita pasti baik. Tapi kalau kita angan-angan kita tidak baik, maka yang kita harapkan tentu saja tidak baik. Itu mungkin berkenaan dengan dunia berkualitas. Jadi dari sekarang memang harus kita upayakan kita punya dunia berkualitas secara internal yang ada di dalam diri kita, sehingga nantinya akan meraihlah kebutuhan dasar ini semua akan tercukupi di dalam diri kita. Selanjutnya adalah Bapak Ibu. Ya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol adalah kita sebagai seorang pengajar atau seorang guru. Selama ini mungkin Bapak Ibu banyak sangat menangani kasus siswa-siswi kita, atau banyak kita temui
dikatakan adalah tidak baik. Dikatakan tidak baik, maka kita hindari yang disebut dengan penghukum. Nah, posisi kontrol manusia atau posisi kontrol sebagai seorang guru itu kira-kira apa saja ya? Yuk kita lihat. Tapi sebelumnya saya pengen nanya nih. Di sini ada guru BK, ada Bu Nunung. Bu Nunung sebagai posisi kontrol, kira-kira Bu Nunung nanti menempatkan diri Ibu selama ini sebagai apa ya? Teman sih biasanya. Oh, Bu Nunung mengatakan sebagai teman. Kenapa? Lebih nyaman sebagai teman kalau menurut Bu Nunung? Ya gitu ya Bu, biar anak itu gampang curhatnya gitu. Iya, bagus sekali. Mungkin yang dipikirkan Bu Nunung selama ini dengan teman-teman BK, oh yang paling tepat adalah teman. Kita lihat dulu 5 posisi kontrol yang ada di sini. Di sini ada yang kita lihat yang warna kuning. Nah, kita pahami dulu. Kita lihat dulu. Oke, ya. Di sini pertama ada namanya penghukum. Paham kan Bapak Ibu? Penghukum kesannya negatif ya. Yang kedua, ada pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga ada namanya teman. Ada yang apa namanya pemantau, dan terakhir namanya apa? Manajer gitu. Nah, dari kelima ini kalau renungkan lagi, kira-kira kita pada posisi yang mana yang kira-kira kita bisa menempatkan diri kita sebagai seorang guru? Atau kita renungkan lagi, selama ini kita ini sudah memberikan kepada murid itu posisinya seperti apa? Dan kita renungkan lagi, tentu saja apa yang sudah kita berikan kepada murid, apakah kita sudah benar melakukannya? Nah, ayo Bapak Ibu, ingat kan sekarang? Nah, kemarin ada ingat nggak bahwa kemarin Bapak Ibu sebagai penghukum? Iya, tuh kan? Bagaimana rasanya sebagai seorang penghukum? Enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak. Iya, pastinya nggak enak. Kita seorang guru aja kalau namanya dengan dihukum, aduh, pakai tanya dengan Ferdi Sambo ya, namanya dihukum, udah pasti itu negatif ya. Nah ini kita terapkan di sekolah, kalau namanya dihukum, udah. Sekarang mungkin akan kita ganti ya, Bapak Ibu usahakan penghukum adalah hal yang paling pertama yang harus kita hindari. Ini kalau Bapak Ibu tahu ya. Nanti lihat di sini kira-kira apa sih yang dilakukan, terus membuat orang merasa bersalah. Dua hal ini adalah dua hal yang menurut dalam modul ini adalah masih posisinya adalah negatif berkenaan dengan guru terhadap murid, terutama banyak kasus-kasus yang terjadi. Jangan menempatkan diri kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Sekarang kita tinjau pada ketiga, 4, dan 5, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, memang tadi sudah dikatakan bahwa enakan sebagai teman gitu. Tapi seandainya kita hanya sebagai teman, kita hanya melihat dia sebagai teman saja, mungkin saja kita tidak bisa memberikan solusi yang terbaik. Karena yang namanya teman bisa saja sebaya, bisa saja teman dewasa dan ini, tapi pasti ada batasan-batasannya. Nah, untuk kasus yang berada di sekolah, kita harus melengkapi diri kita. Di posisi mana saja kita? Kita akan melengkapi sebagai pemantau dan sebagai yang pasti paling penting adalah manajer. Iya, apa yang disampaikan tadi sama Pak Ari betul, bahwa selama ini kita sudah melakukan, tapi terkadang untuk kasus-kasus tertentu kita masih memberikan hukuman kepada siswa. Pasti banyak alasannya. Ada yang mengatakan, Bu, anak ini kasusnya parah banget, terlambat berkali-berkali dengan ucapan pun nggak bisa. Akhirnya kadang-kadang saking keselnya, gemesnya, saya jewer. Bapak Ibu, penggunaan hukuman fisik, apalagi fisik, itu tolong dihindari untuk kaitannya di sekolah. Kenapa? Satu, secara tidak langsung kita menyakiti fisik seseorang dengan kata-kata saja, itu sangat sulit. Dulu zaman kita ada yang seperti itu, tapi itu semua bisa menjadikan kita orang. Banyak yang sudah jadi karena seorang guru yang memberikan hukuman. Karena bukan rasa benci ya Bapak Ibu, karena rasa sayang. Tapi Bapak Ibu, kita kembali lagi. Kita sebagai guru, kita kembali ke kehadiran murid kita.
sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Alam kita mungkin dulu berbeda dengan saat ini Bapak Ibu. Di saat sekarang dunia IT semakin berkembang, segala sesuatu yang untuk kebaikan kita terkadang disalahgunakan. Kita menghukum, menjewer, dan sebagainya, dianggapnya oleh peserta didik itu adalah sesuatu yang menyakiti. Maka seandainya memang sudah ada jalan tengah, kenapa kita tidak bisa mengambil jalan tengah itu? Mengapa kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai seorang manajer? Kenapa kita tidak menghindari membuat orang merasa bersalah? Contohnya seperti ini. Contoh seperti ini, membuat orang merasa bersalah. Aku sih, tadi kan sudah Ibu bilang, kamu harusnya pakai seragam batik. Kan kamu sudah membeli kemarin. Tuh, kalau nggak dipakai, jadi operasi kan jadi nggak enak, nanti ditegur sama yang lainnya. Anak akan merasa bersalah Bapak Ibu. Secara psikologis, jiwa anak kita ini dikatakan dengan dunia kita yang berbeda, itu akan membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, posisi yang paling menyenangkan adalah manajer. Kenapa? Satu, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau guru berbuat nih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya tuh enak gitu. Tahu nggak nak kesalahan kamu? Kenapa kamu berbuat salah? Kamu yakin apa yang kamu lakukan itu? Kalau anak itu tidak merasa yakin, tapi kalau dihukuman kamu salah, akan menyakiti jiwa anak itu. Tapi dengan ini pertanyaan yang mengarahkan anak merasa nyaman, merasa terlindungi walaupun dia berbuat salah. Yang kedua, guru berkata ya, ini tadi sudah disampaikan, apa yang kita yakini nak? Oh saya ini Bu sebenarnya pakai baju ini, tapi karena tadi kena ini saya jadi ganti baju. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini saya? Oh yaudah Bu, saya pasti akan pakai. Jadi kalau yang dihukum tadi, kalau kamu tidak melakukan, awas kamu ya. Selain takut, dia akan pernah berubah Bapak Ibu. Nah itu bedanya dari psikologis yang kita kenai, itu akan menyakiti dia untuk seumur hidupnya kalau kita memberikan sebuah hukuman. Beda kalau posisi kita sebagai manajer. Terus hasilnya bagaimana? Hasilnya kalau yang penghukum apa membuat orang bersalah, dia akan memberontak Bu. Dia akan menyalahkan Bapak Ibu. Iyalah gurunya, saya dibentak-bentak, saya malu dengan teman-teman saya, di depan umum saya dipanggil. Itu dia penghukum atau membuat rasa bersalah. Tapi berbeda dengan dia manajer, ini akan menguatkan pribadi dia. Yang tadinya dia suka membolos, yang tadinya dia suka tidak mengenakan baju secara teratur, maka dia akan menyadari dirinya, iya ya, kalau saya nggak pakai baju seragam, oh saya pakai baju bebas, saya merasa dijauhi teman-teman, saya kayaknya berbeda sendiri. Oke, kalau gitu saya akan berusaha pelan-pelan saya akan menggunakan baju ini. Contohnya seperti itu. Itu adalah hasilnya. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Tadi dengan dunia berkualitas, tadi kan anak-anak yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Kalau seorang penghukum, maka dunia berkualitas anak itu, dia akan merasakan murid akan meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Artinya, Pak A, dia akan melakukan Pak A itu nggak baik, karena dia ngomel-ngomelin saya. Ekstrimnya corek, buang, lempar, bisa seperti itu di dalam pikiran anak. Maka dia akan membekas itu seumur hidupnya sampai dia tua. Dia akan mengingat Bapak itu adalah seorang yang pecundang menurut dia. Tapi kalau kita menempatkan posisi kita sebagai seorang manajer, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Logikanya, iya sih, gue malu sih ya. Tapi enak sih tadi dipanggil di ruangan tertutup. Dia malah kok nggak marah-marahin saya, malah kamu yakin apa yang kamu lakukan tuh betul. Kamu mau memperbaiki diri kamu. Nah, itu akan membuat dunia berkualitas siswa tadi. Oh, guru saya ternyata baik. Oh, saya akan mengikuti guru saya seperti itu.
oh saya akan mengikuti peraturan sekolah yang seperti itu. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada murid berkata, kalau penghukum, biarin aja, nanti juga berkata lagi, bosen, nenek bawel, cerewet dan sebagainya. Itu penghukum nih Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita menempatkan dalam posisi manajer, nih bagaimana sih dalam hati anak itu pasti akan bagaimana ya saya bisa memperbaiki. Malu udah ditegur, saya kok masih belum berubah. Nah itu kesadaran yang muncul dalam dirinya. Tapi kalau di sana ngomel-ngomel anak itu Bapak Ibu buru-buru berubah, enggak sama sekali. Nah terakhir kita lihat dari dampak pada murid. Nah Bapak Ibu, kita kembali lagi, kita sebagai seorang guru menuntun anak-anak kita menuju pada alam dari zaman. Semakin kesini usia kita bisa usia kita adalah pensiun yang mungkin saja menikah dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Maka ada pepatah yang mengatakan gajah akan meninggalkan gali dan macan akan meninggalkan belangnya. Itu bayangkan dari siswa saya itu 919 ya Bapak Ibu. Seandainya saya dikenal sebagai guru yang tidak baik, saya memikirkan anak-anak saya melabelin saya ini apa. Saya tidak mau dikatakan saya sebagai nenek gambreng, cerewet, bawel dan sebagainya. Tapi saya pengen murid saya berkata, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Saya ingin bukan dikenal sebagai seorang pahlawan pendidikan dan sebagainya, tidak, tapi minimal saya bisa memberikan arahan, bisa membimbing mereka, menuntun mereka, menjadikan orang mereka nantinya. Di saat mereka menjadi seorang di dalam masyarakat, mereka akan mengingat gurunya adalah guru yang baik, guru yang memberikan arahan, bukan guru yang marah-marah, sama seperti itu. Nah Bapak Ibu, ini tadi 5 posisi kontrol. Iya, baik Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan tentang dunia berkelas, terus ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, satu materi lagi, nanti kita akan buka pertanyaan yang nanti akan dijawab Bu Eli dan mungkin dengan saya ya. Baik, sabar dulu pertanyaannya. Kita dengarkan, semoga tidak membosankan ya. Nah, segitiga restitusi Bapak Ibu sekalian, apa sih segitiga restitusi? Yang kita tahu segitiga bermuda ya Bapak Ibu. Kalau segitiga bermuda itu biasanya mengambil yang terbang terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau segitiga restitusi ini kaitannya dengan posisi kontrol tadi. Nah, tadi diawali dengan kasus Bu Ambar. Nah, sekarang saya juga akan membuat sebuah kasus ya. Kasus ini ada seorang siswa bernama Cici. Cici ini sering terlambat, sering tidak masuk sekolah dari kelas 11. Nah, siswanya sekarang udah kelas 12. Alhamdulillah setelah kelas 12 ini sudah kita tangani. Berkaitan dengan tadi kita ambil posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, ini tadi kita lihat dengan kasusnya si Cici tadi, kita akan menempatkan pada posisi mana Cici kira-kira dalam kasus ini. Kita lihat dulu konklusi dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini disebut dengan segitiga restitusi. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Artinya gini, di setiap sekolah pasti ada kasus-kasus tertentu. Tadi kita sudah belajar tentang 5 posisi kontrol kita. Kita harus di mana? Nah, tadi kita lebih banyak kepada manajer. Nah, tapi kita lihat dulu, apakah kita sudah memenuhi syarat sebagai seorang manajer dengan mengikuti segitiga restitusi ini tadi. Nih, sekarang kita lihat. Yang pertama, dalam sebuah permasalahan, kita nggak mungkin juga langsung mengambil keputusan, mengambil kesimpulan. Tapi apa yang terjadi? Kita harus lihat dulu ini ya, tentang
menstabilkan identitas. Apa yang menstabilkan identitas anak-anak atau yang terjadi pada anak-anak adalah siswa? Seperti kasus seperti ini. Anak-anak di awal itu atau siswa yang bermasalah itu pasti dia dikatakan yang disebut dengan menstabilkan identitas adalah orang yang merasa gagal. Maka kita sebagai seorang guru harus mengembalikan siswa itu pada posisi yang menurut dia harus distabilkan. Nah, kalimat apa atau kata-kata apa atau apa yang kita punyai? Di sini ada kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kita harus menstabilkan siswa kita seperti itu, Bapak Ibu. Kita tidak serta-merta menyatakan bahwa kamu salah. Nah, anak tidak akan berterima. Sudah masuk ruangan aja kita udah ketakutan anak itu untuk masuk ruangan, contohnya BK ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Selama ini masuk ruang BK adalah ruangan yang sangat ditakuti. Udah pasti nanti diomelin, dimarahin dan sebagainya. Nah, sekarang kita ubah image gitu untuk sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Jadi kita stabilkan identitas siswa tadi. Kita ambil kasusnya Cici, kita panggil, terus kita tanya, apa yang terjadi Cici? Kok kamu hari ini tidak hadir? Oh, dia kan menjawab, iya Bu, saya terlambat, saya males, saya ini. Kalau kita sebagai penghukum kita pasti ngomel-ngomel ya Bapak Ibu ya. Tapi pas waktu kita dalam posisi manajer, maka kita akan menstabilkan identitas dia. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pasti kamu punya alasan khusus kenapa kamu melakukan ini. Nah, pasti itu anak mikir ya. Dia kestabilan identitas dia akan merasa baik karena dia di situ tidak merasa dihukum. Nah, setelah kita menstabilkan identitas dia, maka kita akan menaikkan pada validasi kebutuhan dia. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh Cici tadi? Yang dibutuhkan oleh Cici tadi apa? Kita ungkap lagi melalui pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia tidak merasa tertekan dan takut. Nah, pertanyaan ini bisa saja kamu pasti punya alasan nih melakukan ini karena apa? Atau ada pertanyaan yang lain. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang Cici butuhkan? Atau hal lain ya? Mungkin Cici punya cara, dia bisa menyelesaikan masalah Cici sendiri. Nah, anak dituntut untuk berpikir, oh iya, saya selama ini salah. Maka saya akan berpikir secara kritis. Kalau saya terus-terusan seperti ini, saya tidak akan pernah berubah. Maka dari pertanyaan pendukung tadi diharapkan si Cici yang bermasalah tadi dia akan menjadi siswa yang lebih baik. Dan di segitiga selanjutnya di sini ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan tentu saja berkenaan dengan, karena kita di sekolah, berkenaan di kelas itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eni tadi. Ayo, di kelas kamu keyakinan apa yang sudah disepakati? Masih ingat nggak? Kira-kira kalau kamu pakai baju yang berbeda, atau kamu sering terlambat, atau tidak pernah mengerjakan tugas, sama nggak dengan keyakinan kamu yang kamu anut selama ini? Ya pasti enggak lah Bu. Tadi jawabannya seperti itu. Dia nggak bakal ngambek, nggak bakal nangis itu, nggak bakal diem. Pasti iya lah Bu, pasti nggak sesuai lah Bu. Selama ini kan kalau di sekolah kan memang harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat dan sebagainya. Nah, dari situ kita mengungkap dari bentuk pertanyaan-pertanyaan kita buat sendiri, dan anak merasa meyakini bahwa dirinya di dalam tahap ini, dia meyakini bahwa apa yang dilakukan itu benar dan apa yang dilakukan itu salah. Nah, inilah fungsi dari segitiga restitusi tadi. Dalam menangani kasus, dalam posisi manajer, kita harus mengikuti ini. Yang pertama, stabilkan dulu keadaan siswa dengan pertanyaan pemantik yang membuat anak itu merasa nyaman untuk berbicara. Yang kedua, validasi kebutuhannya apa sih biar dia bisa berubah. Tapi ungkap dia secara ini ya, internal.
apa yang dia rasakan, nanti dihubungkan dengan yang terjadi di dalam lingkungannya. Dan terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah anak biasanya ditanyakan keyakinan, maka dia akan paham, oh iya, yang saya lakukan salah. Nah, Bapak Ibu, ini berkenaan dengan segitiga restitusi. Pastinya kalau secara teori kita mungkin paham ya, tapi dalam pelaksanaan yang terjadi di sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi, kita jarang menyelesaikan. Kalau udah kesel tuh rasanya ingin menghukum. Nah, mulai dari sekarang karena saya di sini sebagai guru penggerak yang harus mengimbaskan ilmu-ilmu yang ada, saya berharap Bapak Ibu bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai siapa, yang pastinya sebagai manajer, karena manajer itu memenuhi syarat untuk semuanya masuk ke dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa, baik kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan kita harus memperhatikan segitiga restitusi ini. Usahakan kita proses secara kronologis, tidak kita langsung mengambil keyakinan siswa apa. Kayaknya tiba-tiba nggak mungkin seperti itu. Atau kita tiba-tiba menstabilkan identitas tanpa adanya solusi. Atau kita tidak memvalidasi kebutuhan siswa, kita langsung menuju ke pemecahan. Nah, sekarang Bapak Ibu kan sudah tahu ya konstruksi segitiga restitusi, mudah-mudahan bisa kita lakukan dan kita bisa melaksanakan di sekolah kita. Ini tadi contoh-contoh menstabilkan identitas. Tadi saya sudah menjelaskan dari manusia yang sempurna kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan sebagainya. Nah, setelah tahap menstabilkan identitas, kita lanjutkan validasi kebutuhan. Kamu bisa kan melakukan yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya, atau untuk kamu sekarang sudah lebih baik tidak melakukan hal yang kemarin yang kita anggap tidak baik, atau apa yang penting buat kamu sekarang, mau keren, pakai lipstik, kadang-kadang suka pakai lipstik, atau kamu mau menjadi seorang pelajar. Pasti itu pikiran aku, ya pasti menjadi seorang pelajar lah Bu. Nah, kalau seorang pelajar kira-kira lipstik itu perlu dipakai tidak? Ya enggak sih Bu. Baik, kamu bisa mengubah diri kamu. Nah, biasanya ini nanti kita lihat nanti ada di bagian dari nih ya, bagian terakhir tentang apa tadi? Wah, langsung ini ya. Baik, saya rasa itu saja. Tadi menanyakan keyakinan. Pada akhir dari restitusi ada pertanyaan-pertanyaan yang merupakan pemecahan dari masalah, yaitu solusi. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mempresentasikan, Bu Eli sudah ada menjelaskan tentang modul 1.4 tentang budaya positif, dan selanjutnya tadi saya sudah menjelaskan ini yang kita bahas, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, pengarahan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas. Dan saya tadi budaya dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi dengan 5 posisi kontrol, dan restitusi dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini ada, kita buka pertanyaan, mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Iya, baik. Bu, yang jadi pertanyaan saya, di mana posisi manajer ketika menemukan ada anak yang berulang-ulang kali melanggar peraturan sekolah atau kedisiplinan, itu saja. Terima kasih. Satu aja. Baik, dalam sesi tanya jawab ini tadi Bu Nunung bertanya berkenaan seandainya dalam kasus kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer sudah, terus kita sudah menempatkan dalam restitusi ya, berkenaan dengan posisi segitiga restitusi tadi. Nah, yang ditanyakan, kalau anak itu melakukan kesalahan berulang-ulang, padahal kita sudah menempatkan posisi itu bagaimana? Kembali lagi tadi sudah Bu Eli jelaskan bahwa menegakkan, menciptakan budaya positif di sekolah itu berlandaskan atau melihat dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ibu tadi kan sudah dijelaskan ya, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Artinya nilai-nilai yang kita anut yang memang ada secara umum. Contohnya anak itu membuat
Maka tentu saja kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan ya, nilai kebajikan apa yang pas buat kita. Mungkin salah satunya adalah bersabar. Nah, bersabar adalah salah satu nilai kebajikan universal, yaitu selain bersabar kita mencari jalan. Contohnya nilai kebajikan apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Kita sebagai seorang guru, kembali lagi bahwa salah satu nilai dan peran guru adalah di sini berkolaborasi ya. Berkolaborasi ya karena kita sebuah sistem yang berada di sekolah. Maka bila kita sudah melakukan dengan sabar, terus kita sudah melakukan BK sudah memanggil, guru sudah memanggil, maka cara apa lagi yang bisa menguatkan sehingga terjadi perubahan pada peserta didik itu? Mungkin saja, yaitu bisa saja kita berkolaborasi mungkin dengan kepala sekolah, kita bisa minta masukannya kira-kira apa yang masuk ke penanganan murid ini. Atau kedua, kita bisa bekerja sama dengan orang tua murid. Tapi bila orang tua murid juga sulit masuk, mungkin kita cari teman terdekatnya yang bisa memberikan, oh kira-kira anak ini kenapa ya sampai seperti ini. Mungkin saja yang kita anggap tidak bisa, mungkin saja bisa. Atau rekan guru kita yang mungkin selain walasnya atau yang lebih dekat dengan dia bisa mengorek informasi yang dia rasakan. Jadi itu berkenaan dengan budaya positif dikaitkan dengan nilai-nilai universal, kebajikan universal yang bisa kita lakukan pada penerapan kasus tadi. Terima kasih. Selanjutnya. Belum ya? Belum. Bawah. Tuh, yuk. Izin bertanya Ibu, untuk melanjutkan dari pertanyaan Bu Nunung tadi, apabila siswa sudah dibina, terus kemudian melakukan kesalahan kembali, itu bagaimana posisi BK di sekolah tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Alun ya. Nah, tadi Ibu Alun bertanya, pada saat penanganan siswa, guru BK itu posisinya ada di mana, gitu ya. Jadi sebaiknya posisi BK atau guru bimbingan konseling itu memposisikan dirinya ada di mana. Nah, kita tahu ya ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah kita bahas ya. Yang diantaranya misalnya ada teman, kemudian ada pemantau dan manajer. Menurut saya, apabila berlaku sebagai guru BK, maka posisi yang paling tepat atau ideal adalah sesuai kebutuhan. Ya, memang idealnya bahwa posisi manajer adalah paling ideal untuk memecahkan suatu permasalahan, tapi tidak menjadi dominasi khusus untuk guru BK. Artinya, apabila misalnya siswa itu datang untuk mengeluarkan keluh kesah, mengeluarkan apa yang ada di unek-uneknya atau ada di hatinya, maka posisi BK bisa menjadi teman di sini, ya, bisa menjadi teman. Jadi mungkin butuh hanya cerita dan pendengar. Ada sebagian yang pernah saya sering lihat atau tanyakan ya. Jadi kadang-kadang siswa itu datang hanya ingin didengar, gitu ya, dan ingin didengar orang yang dipercaya. Yang mungkin salah satunya adalah guru BK. Nah, kemudian yang kedua, apabila menangani suatu perselisihan atau pertengkaran misalnya antar murid atau siswa, maka menurut saya posisi yang paling tepat adalah manajer. Ya, jadi tidak hanya melihat ada orang atau ada siswa yang melakukan kesalahan, tapi bisa jadi siswa yang melakukan kesalahan itu sebenarnya adalah korban. Ya, jadi bisa jadi dia berbuat seperti itu karena ada sesuatu yang memancing dia atau membuat dia emosi, gitu ya. Nah, kemudian itu adalah peran menstabilkan, kemudian melakukan validasi dan memberikan keyakinan. Jadi menurut saya itu saja. Tapi memang yang paling ideal adalah manajer. Terima kasih. Itu saja. Bagaimana? Oke ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini kami telah selesai melaksanakan sosialisasi berbagi tentang modul 1.4, yaitu terkait budaya positif di sekolah. Terima kasih dengan kami selama 60 menit lebih ya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.